Ternyata untuk masuk ke Pulau Jawa harus minta izin dulu ke Gunung Muria. Boten saged mlebet tanah Jawa, mlebet wilayah Nuswantara sebelum izin ten Gunung Muria. Kenapa begitu? Karena Gunung Muria itu yang mangku Pulau Jawa. Selamat datang di Widi 1990 Channel dan saat ini kamu sedang menyaksikan video penjelasan tentang kawasan Muria khususnya Jepara oleh Kiai Paus Iven Mudofar dalam acara Daulat Budaya Nusantara bersama Dalang Ki Sujiwo Tejo. Segenap kru dari Widi 1990 Channel mengucapkan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ingkang kawula hormati para sepuh bini sepuh pepunden wonten ing tanah Muria menika, tanah keramat. Mangke kula jelasaken. Ingkang kawula hormati para alim, para ulama, ugi sedaya tokoh masyarakat. Ingkang kawula hormati seluruh pejabat pangreksa wonten ing mriki, Pak Camat, Pak Kepala Dinas, hadir nggih Pak Kepala Dinas Pariwisata. Jadi kemarin saya ditanya, ini acara apa? Yang membiayai caleg mana katanya? Nggih, niki sak musim kampanye, musim politik, musim gesek menggesek, musim bentur membentur. Jadi semua seolah-olah harus dikaitkan dengan politik. Begitu kepanggil Pak Camat itu langsung pertanyaannya, ini acara apa sebenarnya? Jadi yang datang ke sini itu ada namanya Mang Heris, ini santrinya Gus Beni gitu kan, ketemu Pak Camat tidak dipercaya ini. Ya karena orangnya kecil, ngakunya dari Jawa Timur, ternyata logatnya Sunda gitu kan. Terus acara ini kok tidak melibatkan pemerintah? Sudah izin belum sama bupati dan yang lain-lain? Jangankan bupati, gubernur, presiden, nggih mboten izin. Izinnya kalih sinten? Kalih Gusti Allah. Soalnya ini acara lillahi ta'ala. Ini yang saya justru tidak habis pikir. Ini Pak Teguh, ini indika energi kok gelem-geleme biayai acara kayak ini. Maksudnya nopo? Ini acara yang betul-betul tidak punya pretensi untuk membranding siapa gitu. Terus tujuannya betul-betul murni untuk kabudayaan. Itu kan angel. Tempatnya tidak harus di tengah kota dihadiri banyak orang, apalagi banyak pejabat. Tempatnya ten desa, orang sing nonton ora apa-apa, sing nonton wong desa-desa luwih apik jare ngoten. Wah, ini istimewa kula ngoten. Dan Kediri kalau wingi nggih ngoten.
ten Selo Mangkleng niku nggih nggene radi ndlesep ngoten. Terus niki ten Keling nggih ngapunten, sakniki Keling niku pun maju. Kula terakhir mriki niku tahun 97 nek mboten. Jalan masih rusak. Dereng wonten listrik. Kiri kanan masih pohon-pohon besar. Dan Keling niku kan dianggap wilayah terisolir dulu. Gitu. Karena jauh dari pusat pemerintahan Jepara. Lah kalih Gusti Allah diwalik. Saiki ngomong ten daerah mriki niki makmur-makmur, kula nggih kaget. Teko mrene kok kok beda. Saiki Keling dalam bayangan saya itu ya masih 20 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu. Wah, sekarang luar biasa. Alhamdulillah. Ya Bapak Ibu sekalian, acara Daulat Budaya Nusantara kenapa diadakan di Jepara? Bil khusus kok wonten Keling. Kula niku remen, estu remen ning nggih ajrih. Wedi kula niku. Soale napa? Nggih seneng wong Jepara niku nggih wau pun disebut kalih Gus Hamid niku. Wonge ayu-ayu. Wong niku terkenal, saantero negeri itu terkenal. Wong Jepara, wong Keling iki mesti ayu-ayu wong. Ya ora ning wong wedoke ayu-ayu, lanange yo ganteng-ganteng. Bukan hanya manusianya, sak duren-durenya enak. Kula ten Tempur ini disuguh kopi. Wah, kopi ini enak tenan, istimewa. Kula elek ngeten engko sebutannya Presiden Republik Seruput. Dados kula ngertos mana kopi yang enak, mana kopi yang tidak enak. Di seluruh dunia banyak tempat saya datangi daerah-daerah penghasil kopi, dan Tempur itu salah satu yang istimewa. Niki kula mboten terus yo gede-gede mboten. Estu. Apa yang membuat kopi Tempur itu istimewa? Kopi itu biasanya enak karena tempatnya, kualitas tanahnya, kandungan zat haranya. Nah, ini wilayah nek kula ngarani niku Gunung Muria nggih. Wilayah Muria menika kan sak menika dados 3 kabupaten nggih. Jepara, Kudus, Pati. Riyen wilayah Muria niku terpisah dengan Pulau Jawa. Ada selat yang menghalangi. Dari beberapa catatan sampai tahun 1650 itu antara wilayah mriki kali Pulau Jawa itu masih ada sekatnya yang disebut sebagai Selat Muria. Nah, Gunung Muria menika di wilayah mriki menika wonten Gunung Muria. Muria niku nggih artine kinten-kinten keramat. Nggih, kabeh gunung niku keramat. Kabeh gunung niku keramat. Karena gunung itu terbentuk dari kontraksi magmatik, energi besar sehingga mendesak lapisan bumi naik ke angka. Tapi kenapa Gunung Muria ini kok istimewa dibanding gunung-gunung yang lain? Estu. Jadi dalam beberapa catatan akhirnya kita bisa membaca di mana pentingnya Gunung Muria itu. Sing lazim nika kan cerita tentang bagaimana Syekh Subakir jarine maku Pulau Jawa, menaklukkan jin, setan, demit, gendruwo sepulau Jawa. Syekh Subakir niku sinten? Syekh Subakir menika utusannya Taimur Leng. Taimur Leng itu dari mana? Uzbekistan.
Maka sering disebut sebagai utusan Asmorokondi dari Astana, dari Uzbekistan. Jauh-jauh datang ke sini untuk menyebarkan Islam, membuka ruang. Saya Subakir berhenti dulu kira-kira di Karimun, wudhu dan mereka. Lalu baru bernegosiasi. Ternyata untuk masuk ke Pulau Jawa harus minta izin dulu ke Gunung Muria. Boten saged mlebet tanah Jawa, mlebet wilayah Nuswantara sebelum izin teng Gunung Muria. Kenapa begitu? Karena Gunung Muria itu yang mangku Pulau Jawa, yang mangku Nusantara. Kok mengaten? Karena ya energinya memang luar biasa. Baru-baru ini dan saya kira dari saya kecil itu sudah sering diceritakan gitu ya. Kalau di Jepara ini, terutama di wilayah Keling ini akan dibangun PLTN oleh Badan Tenaga Atom Nasional, karena kandungan uraniumnya tinggi. Saya bukan ahli energi kayak Pak Teguh, tapi saya kira di Indonesia hanya ada 3 tempat yang memiliki energi sangat besar. Ten Jepara, lalu di Baranusa, dan di Kepulauan Maluku. Sehingga apapun yang tumbuh di Jepara ini ya baik, atau sebaliknya rusak. Jadi apik ya apik tenanan, nek elek ya elek tenanan. Tanamannya bagus-bagus, manusianya cantik-cantik, cakep-cakep, tapi nek remuk ya remuk tenan. Niku yang terjadi. Dados riyen niku dikenal bahwa ada namanya Ratu Sima. Nah, niku dados perdebatan, apakah Ratu Sima itu kerajaannya ada di Jepara, di Kendal, di mana namanya Pekalongan, tapi juga ada Prasasti Kanjuruhan, ten Malang mereka yang menyebut Ratu Sima. Jan-jane kerajaan ini ku ten pundi lho? Oke, lupakan soal kerajaannya di mana. Ratu Sima menika saking Palembang, saking Sriwijaya. Sriwijaya kita kenal sebagai kerajaan maritim. Ya kemana-mana. Tapi dari Palembang mau masuk Jawa, mau masuk ke wilayah mana-mana, itu harus datang dulu ke Gunung Muria. Izin kalih danyange mriki. Lah danyange sinten? Mangke kula crita. Ratu Sima manggen wonten Keling mriki. Maka oleh catatan Cina disebut wilayahnya namanya Holing. Apakah Holing itu Keling? Iya. Itu nanti juga terbukti bahwa semua kapal yang mau berlayar ke wilayah timur Indonesia itu harus berhenti dulu di sini. Panjenengan ngertos ada pulau namanya Mandalika, ten ler mriku ya. Saya tanya Pak Camat kemarin, Pak Camat, tahu pulau Mandalika? Tahu. Siapa Mandalika? Putri Mandalika. Wah, ini wis kena virus Lombok ini. Mandalika itu gelar dari Empu Nala. Arya Wira Mandalika Empu Nala. Mandalika itu artinya yang menguasai Mandala, yang menguasai 8 penjuru mata angin. Di mana
pangkalan utamanya Empu Nala nggih wonten Pulau Mandalika, wonten Jepara. Beliau yang merampungkan ketika ada banyak perseteruan di laut. Artinya apa? Memang secara jalur pelayaran juga strategis, tetapi tempat ini juga memiliki hal yang sangat luar biasa. Kemarin perwatan kita itu yang pertama di Kediri, Jawa Timur. Kenapa yang pertama di Kediri? Kok tidak di sini? Kok tidak di tempat lain? Karena Nusantara dimulai dari Kediri. Ada Prabu Jayabaya. Prabu Jayabaya ini, nah, desa-desa dikenal sebagai peramal. Jongko Joyoboyo, entah. Prabu Jayabaya ini yang pertama kali menjawanisasikan wayang. Yang tadinya menggunakan bahasa Sanskerta, bahasa Pali, ceritanya murni India, jadi murni Jawa. Itu Prabu Jayabaya. Orang Indonesia, orang Nusantara, orang Jawa itu menjadi bangga dengan dirinya sendiri. Bahkan sampai merasa Arjuna, Gatotkaca, Dasamuka ki anane ning tanah Jawa. Itu karena jasa besar dari Prabu Jayabaya. Problemnya adalah wayang itu kan budaya yang datang dari luar India. Lalu ceritanya itu semua tentang kasta-kasta tinggi. Nek mboten kesatria, begawan, nggih dewa-dewa. Isine wong sekti-sekti kabeh. Lah niku nek mboten wonten sing ngayomi, mboten wonten sing ngemong, gelut dewe-dewe terus, Baratayuda terus, lah repot. Akhirnya lahirlah Punakawan, Semar Petruk, Gareng Bagong. Berarti niku fiktif, iya, tapi fiktif itu bukan fiksi, bukan bohong-bohongan. Fiksi itu bukan fiktif, bukan bohong-bohongan. Faktanya ada energi besar, lalu disebutlah sebagai Semar, sang pengayom. Nah, kalau dilihat nanti di Desa Keling dan sekitarnya itu bentuknya seperti Semar. Jadi Gunung Muria ini gunung yang mengayomi, yang nyonggo seluruh Nusantara, seluruh Pulau Jawa. Menawi Muria rusak, Jepara niki rusak, Gunung Muria niki rusak, sing rugi mboten namung tiang Keling, mboten namung tiang Jepara, Kudus, Pati, mboten namung tiang Jawa, mboten namung tiang Indonesia, ning seluruh dunia rusak. Sebab nopo? Sebab Gunung Muria menika reaktor besar, reaktor alam, mboten sekedar gardu listrik, tapi reaktor besar. Reaktor nuklir itu nek bocor sithik, kinten-kinten pripun? Hancur kabeh, napa meneh nganti rusak. Nah, sing saged njaga sinten? Nggih panjenengan sami. Soalnya panjenengan sing wonten mriki. Terus kula ditangleti. Lah terus opahane napa nek kula njaga niku? Kula wingi ten tempur ditangleti ngoten niku. Nek njaga Gunung Muria iki opahane apa? Lah kok tasih tangklet to? 30 tahun yang lalu tempur itu menjadi wilayah yang terisolir. Wong tempur ini ning Jepara dielek-elek. Oh, wong tempur
wong gunung. Lho saniki pun diwalik. Gitu. Wong Jepara manggone ning rumah subsidi. Gitu. Wong Tempur saniki wah omahe gedhong-gedhong, sawahe ombo-ombo. Kopine larang-larang saiki, adol kopi larang-larang, adol larang-larang lah. Langsung dibayar lunas. Tapi nek niki rusak, wah kacau. Nah, itu salah satu contoh. Terus cara menjaganya bagaimana? Ya pertama tentu melestarikan warisan tradisi. Sebab Gunung Muria ini kok hampir semua raja-raja besar itu memilih tempat moksa di Gunung Muria. Itu kenapa? Banyak sekali situs, banyak sekali punden, ngertos punden gitu. Tempat-tempat yang itu sebenarnya tempat untuk perabuan atau tempat untuk mempersiapkan kematian agar mencapai moksa. Nah, itu tradisi Hindu mengatakan. Nah, ketika Islam masuk, itu tetap dijaga. Gitu. Ja'far Shadiq, ngertos? Sunan menika. Sunan Kudus. Kenapa memilih tinggal di Kudus? Merawat tradisi Menara Kudus niku mboten dianjurkan, malah dibangun sae. Tidak boleh menyembelih sapi dan segala macam. Sunan Kudus niku saking pundi? Saking Palestina. Maka tempat yang dipilih adalah Gunung Muria. Lalu Sunan Kalijogo, anakipun piyambak, didokok ten Gunung Muria. Awak mulih sing jaga Gunung Muria. Ngantos kapundhutipun nggih dimakamkan wonten lereng Muria. Bapak Ibu sekalian, Indonesia niki wonten 17.000 pulau, 6.000 yang dihuni manusia, 17.000. Cobi dengan ngitung setunggal-setunggal 1, 2, 3, 4, 5, 6 ngantos 17.000. Memble dengan doblah. Sebanyak itu pulau yang kita miliki. Ada 1.352 suku yang tercatat. Semboten tercatat kata. Bayangkan 1.354 suku, 500 sampai 800 bahasa. Kenapa sampai? Karena banyak bahasa yang sudah tidak ada penuturnya, tapi bahasanya masih ada. Jadi mantra, jadi tembang-tembang dan segala macam. Yang ingin saya katakan adalah Indonesia ini besar sekali, kompleks sekali. Tidak mudah mengelola Indonesia itu. Tapi para leluhur kita, tadi kita bicara tentang Ratu Sima. Siapa yang tidak kenal Ratu Sima? Ratu yang sangat tegas. Sima ini pun apa toh? Sima itu Simo, macan. Meskipun anaknya sendiri salah, ya tetap dihukum. Artinya apa? Konsep pendidikan kita jelas. Orang tua kita, ibu kita itu memiliki konsep yang jelas tentang pendidikan karakter anak-anaknya. Ada Ratu Sima, kemudian ada Ratu Kalinyakmat yang sangat ditakuti oleh Portugis. Betul menapa Jawa ini berkah barokah.
dan daerah lain ini sami bengak-bengok karena nggak hujan-hujan. Tahun beriki kalau wingi udanan, alhamdulillah. Kalau terasakan gitu, sedikit melih. Ratu Kali Nyamat, perempuan berani menghadapi kehebatan Portugis di Malaka, mengirim 300 armada tempur. Lalu ada Raden Ajeng Kartini yang selalu bicara tentang emansipasi, tentang kemandirian perempuan, tentang kesetaraan. Tetapi apakah Jepara itu hanya perempuan? Tidak. Wonten Mbah Soleh Darat. Mbah Soleh Darat niku sinten? Ulama saking Mayong. Mbah Soleh menika gurune Mbah Hasim, gurune Kiai Haji Ahmad Dahlan, lalu gurunya kakaknya Kartini, Raden Sosro Kartono. Orang besar semua, jadi semua. Raden Mas Sosro Kartono niku menguasai 39 bahasa poliglot. Beliau juga gurunya Pak Karno. Bahkan sing nyabdo pertama Pak Karno jadi presiden itu ya Pak Sosro Kartono. Makanya hati-hati karo wong Jepara. Nek nyabdo dadi. Lah wong nyatane kula nggih biasa-biasa, urip kula nggih susah. Njajal jenengan metu saka Jepara. Wong Jepara iki kan ning njaba sukses-sukses. Kenapa keramat? Keramatnya metu. Nek ten mriki nggih biasa-biasa mawon. Dados menika. Daulat budaya Nusantara meruat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Itu bukan pekerjaan kecil. Tapi kita tidak bisa berharap sama siapapun. Ya sudah. Untungnya ada Pak Teguh ini. Ya Allah. Ini luar biasa. Telateni rumah. Saya tanya ke Alor, saya tanya, ada nggak istilah ruat dalam bahasa luar Jawa? Nggak ada, Pak. Yang ada tolak bala. Di mana-mana itu namanya upacara tolak bala. Artinya apa? Ruat itu ternyata sangat khas Jawa. Karena bukan sekedar tolak, menyelaraskan energi. Nah, dalu menikah ini bagian dari ritual ruatan. Pulau ini diparingi perso. Tenteling niku biasanya mboten nangsal nanggap wayang. Kecuali wayang ruatan. Niku sami kalih wonten Parangkusumo Jogja. Di Parangkusumo Jogja itu tidak boleh wayangan, kecuali wayang ruatan. Nah, sedikit dalang yang berani mentaskan wayang dengan lakon ruat niku sedikit. Alhamdulillah. Ini tandanya ruatannya berhasil. Karena wis udan, wis kedunge ra udan-udan terus saiki udan. Alhamdulillah. Kula ngerasakan sedekit. Lah niki sing ruwet nggih mboten baen-baen.
Dalangipun itu mboten bahan-bahan. Ki Sujiwo Tejo. Ini orang luar biasa. Kuliahnya di ITB. Terus jadi pejuang kesenian kebudayaan. Tepuk tangan, Dek. Jam terbangnya sudah tidak diragukan. Pencapaian secara spiritual juga sangat luar biasa. Dan kok dilalah nyambung kali Pak Teguh, mau meruat Nusantara. Maka kita semua ya mesti bersyukur bahwa sampai saat ini Indonesia baik-baik saja. Tapi Indonesia baik-baik saja itu karena banyak tangan yang bekerja, tangan-tangan baik. Seperti yang terjadi malam ini. Ini bukan sekedar pertunjukan wayang, tapi juga sebuah doa agar Indonesia, Nusantara baik-baik saja. Cekap semanten atur kula menawi wonten saene niku nggih saking Gusti Allah, menawi wonten kirang-kirangi menika saking diri kita kula piyambak nyuwun pangapunten sedaya kalepatan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Kiai Paus Igen Mudofar. Saya seketika merasa langsung istimewa gitu sebagai warga Keling, warga Jepara. Betul tidak, Bapak Ibu? Merasa istimewa ya? Kita teriakan bersama ya. Warga Keling, warga Jepara, istimewa. Oke, kita ulangi ya. Warga Keling, warga Jepara. Sekali lagi yang semangat ya Bapak Ibu ya. Warga Keling, warga Jepara. Oke, tepuk tangan semuanya untuk kita yang sudah hadir di malam ini. Baik.